Tes 1 2 3 cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cyberloan Indonesia. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mendemonstrasikan apa lagi ya? Oke, teknik penyerangan. Teknik penyerangan yaitu tepatnya di SQL injection. Kita mau nyari web application yang prone terhadap SQL injection ya, teman-teman. Oke, sebelum melakukan aktivitas seperti biasa, alangkah baiknya kita disclaimer terlebih dahulu. Boom. Oke, udah. Oke, langkah-langkah awal pastinya kita harus menggunakan bahan-bahannya dulu, teman-teman. Kita siapkan bahan-bahannya gitu. Bahan-bahannya cukup sederhana sih, yaitu Google Doc, tools, dan tools penetration testing gitu. Kita ngetes gitu, ini perlu apa enggak gitu. Dan kuncinya sederhana juga gitu. Kita masukin query tertentu di dalam linknya gitu. Oke, teman-teman. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas lagi, sebelum kita masuk ke itunya ya, pelatihannya. Ini masuknya pelatihan, tapi enggak sih, enggak pelatihan, ini penyerangan namanya. Oke, tapi kalau misalkan kita gak melakukan hal ini, jujur kerjaan kayak gini banyak yang ngebutuhin gitu ya. Soalnya banyak banget manfaatnya kalau misalkan kita tahu gitu ya. Mungkin bagi orang-orang yang kayak developer ya taunya cuma membangun website dan tidak tahu ketuhan selak beluk kelemahannya gitu ya. Mungkin hal ini tidak penting. Cuman menurut para black hat ya, ini penting. Kerjaan kayak gini menemukan celah kerentanan dan mereka bakal memanfaatkan kelemahan tertentu dengan sebaik mungkin. Itu yang orang-orang yang tahu. Kalau yang nggak tahu ya silahkan memakan ketidaktahuan itu gitu. Oke, teman-teman, di sini saya bukan ngajarin sesat, cuman ya bodoh amat gitu. Ya, oke. Tapi ini jujur, ini ngelanggar undang-undang. Cuman ya gimana ya? Dilema sebenarnya. Hukum itu dilema dengan teknologi internet yang ada. Ginilah sederhananya. Ketika kalian memposting sesuatu hal ke internet, itu dijamin tidak aman. Tidak aman oleh orang-orang yang mungkin yang bisa, itu pasti bisa apa ya, dipergunakan dengan tidak lah. Makanya lembaga-lembaga tertentu itu kayak misalnya kita bikin website itu ada suatu paymentnya gitu, ada misalnya kayak order payment gitu di dalamnya. Nah, itu harus dijaga oleh lembaga-lembaga tertentu gitu teman-teman. Ya sederhananya kalau misalkan kita ingin membangun e-commerce, itu harus dinaungi sama lembaga-lembaga tertentu. Nanti soalnya kalau misalkan itu tidak dinaungi dan itu terdapat kelemahan, lalu seorang black hat memasuki itu lalu menyalahgunakan data-data tersebut, ya tewaslah para klien gitu. Bukan tewas sih, tapi mampuslah para klien gitu, istilahnya gitu. Makanya cyber security atau mungkin para hacker itu sangat dibutuhkan sama pihak-pihak perusahaan gitu. Kalau yang menganggap hacker atau black hat kayak wah hacker ini kerjanya pasti ilegal nih, nah itu suatu sudut pandang yang mungkin agak benar di sisi lain, tapi salah juga di sisi lain gitu ya, teman-teman. Ada kegunaannya gitu. Mereka melakukan hal itu ya karena ada suatu tugas untuk apalah itu ya, pokoknya macam-macam gitu para black hat melakukannya. Nah gitu, nih kuncinya yaitu ketika kita ingin menemukan kerentanan itu, yaitu intinya di Google Doc. Karena apa? Karena Google yang mempunyai segalanya gitu. Kita memposting satu website ke internet pasti udah ada di Google gitu, udah ada di browser gitu ya, teman-teman. Bukan Google sih, lebih tepatnya browser ya. Caranya gimana? Karena Google itu terdapat AI-nya, pasti dia bisa mendeteksi semuanya gitu. Contohnya ya kayak Inderol gitu ya, di dalam URL kita mencari apa-apa gitu ya, mencari kerentanan apa itu misalnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke SQL injection ini, bagi yang tidak tahu SQL injection itu apa, saya beritahu sederhananya aja ya, SQL inject
Injection itu apa misalnya ya teman-teman, bagi orang yang tidak tahu. SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi gitu. Jadi ketika ada query yang mungkin query-nya tuh lemah, ada gini lah, ada sebuah basis data gitu ya, basis data dengan kode misalkan kodenya itu rentan gitu ya, ini bisa di blok sama query yang kita tambahkan di sisi klien gitu. Nah itu bisa diinjeksi sama SQL injection ini. SQL injection itu memiliki kelebihan. Kalau misalkan sebenarnya kerentanan ini cukup udah lama banget ya teman-teman ya. Injection itu udah lama serius. Cuman ada aja developer yang masih tidak melek gitu teman-teman dengan SQL injection ini. Ini sangat bahaya. Sederhana cuman sangat bahaya. Oke, mungkin di YouTube lain kalian disajikan dengan tools-toolsnya, tapi di sini saya akan melakukan teknik itu secara manual. Kenapa? Karena kalau manual itu lebih apa ya, lebih istilahnya kalau manual itu lebih ke soft skill yang dimiliki gitu. Kita nggak selalu disajikan terus sama tools gitu ya teman-teman. Kita nanti manja ke depannya gitu. Ya silahkan, itu opsional, itu pilihan gitu. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan vulnerability analisisnya itu dari sisi informasi gettingnya pakai tools, itu gak apa-apa. Cuman nantinya ketika udah dapet, mereka mengeksploitasinya menggunakan teknik manual, itu gak apa-apa. Cuman di sini saya sederhananya aja menggunakan manual gitu, dengan dibantu tools yang apa ya, tools yang sederhana lah. Itu Hackbar gitu lah. Udah pada tahu kayaknya ya kalian Hackbar gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan di depan ada error atau apa, ada mungkin skill saya terbatas gitu ya teman-teman, mohon maaf karena ya saya tidak begitu menguasai SQL injection ini. Cuman saya sebisanya gitu ya. Ini udah lama banget soalnya. Kalau untuk pengguna tools, kalian bisa menggunakan SQL Dumper. Ada yang terbarunya, banyak yang terbaru versi-versinya tuh. Cari aja ya, masa kalian gak bisa nyari sendiri gitu. SQL Dumper yang terbaru itu ada, kita ngedrop di sana, lalu nanti si toolsnya itu menyediakan parameter link-linknya yang punya apa aja gitu ya teman-teman ya. Karena di sini saya menggunakan manual, ya udah saya manual aja. Ini yang umumnya SQL injection itu admin ini PHP bukan base HTML, ini base detail aja karena PHP nanya banyak nih. Coba bentar dulu. Nah ini ID ya, biasanya ke ID. Di sini coba lihat tampilannya dpi.co.id. Oke, kita tes dengan masukkan query kayak gini, enter atau bisa persen 27. Nah kenapa kok hilang, ada apa nih, hilang ya dia. Oke, hilang nih dia. Kalau hilang kayak gini ya, ada kemungkinan lemah, cuman saya kurang tahu ya, cuman cari aja yang lain. Ini ada kemungkinan lemah kalau hilang kayak gini, hilang tuh dia, artinya dia itu langsung ke not found gitu, tidak diketahui. Cuman saya belum pernah, saya pengalaman kayak gitu, nyari yang pengalaman aja. Lemah gak nih? Nah hilang kan, coba tes lagi. Ini balancing namanya, balancing. Ini hilang kayak gitu aja ya, nyari yang error gitu, nyarinya satu-satu kayak gini nih. Aduh internet saya. Metode sampai PHP. Nah ini error nih. Cari di sini nomor 2. Oke, ini apa nih? Query.
Oke, ini error ya teman-teman, ini blue nih. Coba saya tambahkan balancing, hilang lagi. Oke, ini error ya. Ini terdapat kelemahan SQL injection. Oke, langsung saja kita eksploitasi. Ada apa di sana? Oke, ini error gak? Ini error lagi gak? Lama lu. Ini aja nih ya, kita dapat satu contoh, satu itu ini. Kita ke Cyberpok karena aduh, Cyberpok mana ya? Nih. Kenapa saya di Cyberpok? Karena di sini Cyberpok saya sudah setting proxy-nya gitu. Bentar. Saya di sini nggak pakai tools apa-apa, cuman pakai tools dibantu Cyberpok sama Hackbar doang ya. Layaknya di Android. Kalian bisa download Hackbar ini di mana saja. Nanti kalau misalkan nggak ada, komen aja. Nanti saya kasih. Awalnya saya mau kalian cari dulu gitu, sendiri. Oke, udah dapat. Kita ke di sini udah ada ya. Di sini bypass WAP aja, WAP bypass ada nih. WAP bypass itu kayak misalnya kalau misalkan kalian diblok sama admin security-nya, kalian bisa bypass gitu. Misalnya Perbaidan gitu ya, atau 404 kita bisa bypass pakai string gitu ya. Di sini nih udah ada. Oke, karena bertele-tele. Nah, ini WAP-nya ada nih. Udah sediakan order union, order by, sudah sediakan. Pokoknya liatin aja. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan itu apa bang, bingung. Di sini sebenarnya ada balancingnya. Kalian ke ini nih, balancer, web based balancer, pick 1, string 2. Nah, kayak ini. Ini kalau kita execute dia tidak error ya, karena ini balancernya. Kita membutuhkan itu untuk menginjeksi. Dan kita ke union based order by. Nah, ini di sini kolom count-nya order by. Kalian pilih di sini, bisa menggunakan group, bisa order by. Saya di sini akan menggunakan kayak ini dulu. Kalau ada error ya kita nanti lihat. Oke. Di sini kolomnya langsung aja loncat ke 10. Coba error enggak? Kita nyari kolomnya gitu. Ini ada berapa sih kolomnya gitu si website ini. Oke, di sini 10 tidak diketahui, berarti kita mundur, teman-teman. Di sini error ya 10, kita mundur. Mundur lagi. Oke, di sini dia tidak error di kolom 8. Kolom 8 dia error ya. Nah, kalau kolom 9 dia error nih. Kolom 9 dia error. Tuh kan, berarti ada 8 kolomnya. Oke, selesai kita mencari kolom, kita ke select union. Mungkin di sini teman-teman ada yang error atau mungkin ada yang di Perbaidan ya, itu karena apa namanya, admin security-nya udah tahu gitu, ada yang nyerang gitu. Di sini union al select aja, atau mungkin union select, karena di sini saya menggunakan al aja. Ada 8 execute. Oke, nah di sini kita harus membypassnya teman-teman. Nah, not acceptable, kita membypass union al select, berarti kita bypass pakai sederhananya pakai ini aja. Bypass string 1, kita menggunakan 501, alnya kita satu lagi. Coba ya, coba aja kita bypass. Apakah yang terjadi? Nah, ke bypass ya. Dan kenapa kok gak muncul ya nomornya, angkanya? Kita masukin di sini string kayak gini nih. Mungkin kalian bisa zoom aja nanti. Nih. Bukan di sini, yang biar kelihatan. Kok nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Bentar. Add link 1. Kenapa? Kalau nggak muncul angkanya? Kita kayaknya harus nebak. Nih ya. Wah, ini sulit nih kalau nebak. Nebaknya kayak gini. Sampai 8 dulu. Oke, di sini kita tembak
Kita masukin berarti diosnya nih, langsung kita bypass ke dios aja. Elah, apakah bisa? Trojan, langsung aja Trojan. Boom. Dia gak mau. Ini gak mau ya teman-teman. Kita langsung ke nomor 2. Ke nomor 3. SQL. Dia gak mau, berarti ini aja buat. Gak mau dia. Terus aja sampai 4. Ini injeksi ya. Gak mau. 5. Kalau nggak muncul berarti ya cari yang lain kita. Tapi kalau pakai tools tembus dia, serius. Pakai kalau gini tools tembus. Saya sudah pernah nyoba, tembus dia. Tools ya kayak semacam SQL map gitu, tembus dia. Mana sih? Ini ya. Trojan map. Gak mau. Wait. Oke, sampai TCP. Gak mau. Waduh. Berarti bukan nih, gak ada nih kayaknya. Oke. Memang gak mau dia, karena dia gak mau. Coba. Oke. Not actable. Oke, karena di sini ya udah cari yang lain aja ya, yang mudah gitu untuk contoh. Ini nggak mau dia. Tapi kalau pakai tools tembus tuh, karena di sini saya nggak download toolsnya di PC saya, tapi di laptop kali Linux saya. Karena di PC khusus buat kayaknya programming kayak gitu teman-teman, ngedevelop lah gitu. Oke, nyari yang lain. Oke, di sini ada script yang kalau mungkin lama ya videonya, ya bodo amat lah. Admin balikpapan.id. Oke, di sini apakah dia error? Error ke dia. Udah lama ya. Nah, ini karena gak ada kolomnya. Oh, bentar, satu. Enggak, dia gak mau ke berita. Ini aja, fokus ini. Bentar. Ini websitenya servernya lama banget. Oke. Nih, belum nih. Gambarnya ganti. Ya Allah. Oke, balancingnya agak benar kayaknya. Balancingnya kayak gini aja. Persen 23. Coba ntar. Oke, kadang di balancingnya itu apa namanya, susah untuk dapat balancingnya. Kan susah kan buat dapat balancingnya. Ini gaplun ini, gaplun dia. Gaplun. Kenapa saya lebih memilih manual? Karena manual itu lebih elegan dibanding pakai tools. Nah, ini error. Nah, ini udah copy paste aja nih ya. Moga aja ini bisa jadi contoh. Enter, load. Ya. Moga ini bisa jadi contoh ya. Coba kita execute lagi. Oke, nggak error dia. Kita order by-nya di sini. Wih. Order by sini. Ini select. Bukan, order by dulu. Order by 1. Dia nggak error di 1. Di kolom 1 nggak error.
Kita langsung loncat ke 10. Execute. Dia gak error juga. 15. Oke, gak error juga. 20. Oke, gak error. 25. Oke, gak error juga. 30. Oke, gak error juga. 50 langsung lah. Oke, dia error ya di 50. Tapi di 40 coba. Dia error di 40. 39. Dia error di 39, 38. 37. 36. 35. Dia error 34. 34. 34 nih. Kan 34. Dah, dia masih error 33. 33 masih error. 32. 31. 30 lah. Nah, 30 teman-teman. Kalau ya anjay. Nah, oke. Kita ke tahap 2, select union. Select union all, atau mungkin dari 0 juga bisa kalian. Terserah itu. 30. Kita execute. Nggak terjadi apa-apa. Kita masukin ini. Dan di sini boom. Angkanya udah ada ya. Kita mau udah mana? 3 atau 4 atau 9. 3 aja. Nah, kalau misalkan kita mau lihat database, biasanya kayak gini, database. Database-nya Copal Publishing Copal. Ini akan penting nanti. Kita bisa lihat database-nya. Terus kita bisa lihat user. Coba lihat. Execute. Usernya lokal. Ini root ya. Kita pengen tes ini root atau enggak. Kalau misalkan dia root, pasti waduh bahaya banget ya. Bisa di fail into upload soalnya. Bisa dikasih shell ya. Mana ya? Bentar. Basic statement. Kita cek. Execute. No, dia garut. Dia gak bisa di into upload. Oke, langsung saja. Kita langsung di sini kalian bisa manual, secara manual. Cuma di sini saya menggunakan BIOS aja teman-teman. Karena apa gunanya di sini BIOS? Masih SQL. Kalau misalkan kita gak gunakan gitu. Terusan execute. Oh, gak bisa ya. Gak bisa. Nyari yang lain BIOSnya. BIOSnya nyari yang lain. BIOS Option nggak bisa juga. Kalau misalkan nggak bisa terus, kita coba manual nanti. Nggak bisa juga. Tiga coba refresh. Map margin. Nah, kayak gini. Ini kita bisa lihat tabelnya dan kita nanti idam ya. Kita udah masukin BIOS dan ini hasilnya BIOSnya. Tuh, udah banyak banget ya BIOSnya. Oke, kita bisa baca dulu database-nya. Dari table admin ada terdapat ID, username, password, email, tipe, status. Ada ID, foto status di dalam banner, ada di dalam box, ada ini kontennya. Lalu di sini mana lagi ya? Yang mungkin bisa di aduh, enggak ada yang spesial. Ini ada lagi di kolom berapa tuh? Project. Oke, segitu aja. Di sini ada price, ada session ID. Udah bahaya banget sih. Oke, ini untuk edukasi doang aja, nggak apa-apa. Kita mau admin. Kita mau lihat paspornya sama username-nya untuk login ke halaman website ini. Ini sebenarnya itu kan website e-commerce ya. Kok gak ada ya? Price, harga ada. Kok gak ada payment? Nah, paling bahaya tuh payment, serius.
kita bisa nanti ada kartu kreditnya gitu ya. Nah ginilah kalau misalkan tidak dinaungi sama lembaga-lembaga gitu teman-teman, gitu ya. Kalau misalkan, nah ini untuk pelajaran juga para buat para apa namanya suka belanja online itu kita pilih-pilih gitu ya situsnya. Kalau misalkan di Shopee kayak Lazada itu udah pasti data kita aman ya, karena udah ada yang menaunginya gitu. Kalau kayak gini ya, abal-abal website kayak gini ya, SQL aja lemah. Ini bukannya apa ya, tapi pemikiran para apa ya hacker tuh suka ngulik-ngulik gitu, bahaya. Suka, oh ini apa nih, coba penasaran dia lihat, oh kayak gini gitu ya, gitulah. Oke, kita masukin ke not aja, not mana, not text editor, masukin ke sini ini ya. Di sini nama database-nya, di sini tabelnya, ini kolomnya ya. Kita mau dump 3 ini, ID, username, password ya. Cara dumpnya gimana? Cara dumpnya kayak gini. Kita masuk ke, bisa menggunakan, kalian bisa di sini. Nah, saya sih sering di sini, di data grup kontak. Nah, masukin nama database, copy, paste, nama tabel. Mudah ya? Iyalah, mudah banget. Oke, masukin yang mau kita dump, ID, username, password. ID di sini ya, karena 0x3 nya kalau dihapus error nanti, jangan. Masukin username, paste, sama password di 3-nya. Kalian bisa nambahin tuh apa-apa yang mau di dump, cuman saya 3, maunya 3 doang sih. Oke, execute. Oke, di sini ID-nya 1, username-nya Kopal, dan di sini dia di enkripsi menggunakan MD5 kayaknya. MD5 ya? MD5 atau SH1 sih. Oke, coba kita ke kalian. Kalau misalkan menggunakan apa sih di Kali Linux itu? Hasket ya. Nah, itu kalau Hasket ya, kalian bisa lihat tuh di sini dia menggunakan enkripsi apa sih. Cuma di sini saya prediksi aja menggunakan MD5 kayaknya. Di sini MD5 hash descript MD5 open description ini aja. Pas tuh descript. Mana anjir? Lah. Kok gak ada resultnya ya? Cari yang lain aja. Ini bisa dihas nih. Oke, karena di sini saya tidak punya toolsnya, saya tidak menggunakan Kali Linux. Jadi sebisanya saya untuk mendeskripsi kode ini. Coba, masih loading. Ini kita bisa lihat apa aja sih sebenarnya. Kalau misalkan udah prune SQL kayak begitu, suka ada kartu kredit dan pokoknya macam-macam di sana itu database. Ini udah kelewatan banget soalnya. Padahal ini prune yang lama gitu, bug lama. Malas kayaknya memperbaikinya mereka. Lah, masih loading ya, lama banget serius. Santai ya, sambil ngopi. Ya Allah, bang, kok abang ngerusak website orang sih? Lah mau gimana lagi? Kalau misalkan kita gak kayak gini, nanti dirusak sama orang gimana? Nanti kita juga mau lapor kok. Kita lapor nanti ya. Ini pengalaman saya ngelapor juga bakal emang emang ada tindakan gitu dari pihak mereka? Nggak ada kan?
Tapi itu melanggar etika itu bang, etika hacking lah. Ya iya, ini untuk edukasi doang itu maksudnya gitu loh, edukasi doang. Di code coba deskripsi plus waiting. Oke. Ya lama banget ya, coba di ini Chrome aja. Kalau misalnya kayak gini melanggar ya, ya untuk ya para bug hunter gimana kerjaannya gitu, maksudnya nge-report kayak gini aja. Ini kan high ya, high banget gitu kerentanan kayak gini. Nge-report kayak gini aja gak jarang banget dapet konfirmasi gitu ya, dari apa ya, bukan konfirmasi tapi jarang banget dari dapat balasan, dapat respon. Mau gimana gitu, kita cukup lihat gitu ya, kita cukup lihat orang-orang mengeksploitasi gitu ya. Ketika orang nemu kelemahan kayak gini kan enggak gitu ya, setidaknya kita buat edukasi lah. Ini mah gini red. Descript. Nah ini aja nih kayaknya, ini benar nih. Lah, nah ini paspornya. Ketika dapat ini kan bener kan MD5 kan paspornya, ini MD5 nih. Oke, kita harusnya kayak gini. Mana tong tadi tuh. Nah ini username Kopal, bentar. Ini paspornya, ini username-nya, username admin. Oke, ya dapat ya username-nya sama paspornya Kopal. Dan gimana cara masuk loginnya? Kita menggunakan admin finder, ada toolsnya, nyari toolsnya itu menggunakan admin finder. Ini harusnya pakai tools ya, di online aja. Sekarang udah canggih orang-orang yang telah menyediakan kayak gini, salut banget saya. Terima kasih. Makasih bang ya. Masukin target websitenya. Ya. Ye, bukan ini coy, ini ya. HTTPS lagi udah SSL. Admin berita ditemukan. Admin berarti di sini hapus admin, langsung di bawah ya. Kita loginnya di mana nih? Apa udah nggak bisa nih? Nggak ada apa-apa. Oke, coba kita ke info. Info PHP nggak ada, dia gak membuka itu ya. PHP info nggak ada nih. Loginnya di mana nih kira-kira? Login. Nggak ada ya. Gimana ya kira-kira?
Mana ya kira-kira loginya coy? Nggak ada loginya nih. Ini posisinya nggak root. Kalau misalkan di root pasti saya praktek itu sih, apa namanya, into upload ya. Jadi masukin sel gitu, teman-teman. Oke. Karena di sini saya kebingungan nyari loginnya. Ya. Video ini saya usaikan di sini aja. Nih, kita udah dapat ya paspor sama username-nya nih. Kalau dimasukin ke adminnya pasti benar nih. Coba kita php my admin. Wih, ada coy. Ada masuk nih. Kok lah, php my admin tuh paspornya apa ya? Admin paspornya root. Oh, nggak ada, nggak bisa nih. Ini bukan itunya ya, tapi nama database-nya bisa kok. Kita bypass, kita lihat tadi. Aduh, dikembaliin lagi ya. Nih. Oke, kita dapat php my admin. Kita nyari php my adminnya aja tadi, paspor sama username. Kembali terus, kembali lagi. Nah, di sini biasanya table. Waduh, gak ada nih. Ini gak ada nih, bentar. Tadi posisinya Garut sih. Kalau Garut pasti semuanya dapat. Gak ada coy. Gak ada coy. Harga ini bahaya ya. Oke, nggak ada ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih aja untuk di apa namanya, di kerentanan SQL injection ya. Saya demonstrasikan ke target live dan nanti saya akan report ke administratornya website ini ya, teman-temannya. Gitu, teknik SQL injection, teman-teman. Dia bisa merusak query yang ada di Mentionutic. Ini belum pakai tools loh. Kalau pakai tools mungkin lebih overpower lagi, dia bisa mendeteksi gitu ya. Ini manual. Oke, kalau misalkan ada kekurangan atau mungkin ada salah saya berucap, mohon untuk apa ya, dimaafkan, karena saya selaku manusia biasa pasti banyak melakukan kesalahan ya, teman-teman. Ini hanya buat edukasi aja ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian menyalahgunakan teknik kayak begini, itu resiko ditanggung sendiri, teman-teman. Saya udah disclaimer kan dari awal ya. Oke, teman-teman. Jadilah hacker bisa bertanggung jawab dengan atas pelakuan diri sendiri ini ya. Oke, teman. Ini bukan hacker, ini cracker. Hacker gak kayak gini. Hacker tuh di Hacker One kayak gitu tuh mainnya. Ini nyari-nyari bug aja, gabut gitu ya, teman-teman. Oke, nanti kita mau ngelapornya tuh di kontak us. Nah, ini ada emailnya, ada teleponnya ada. Ini website apa sih, saya lupa. US ya. Nanti saya report. Cara reportnya masa kalian nggak bisa. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih. SQL injection. Nanti kita ke mana lagi ya selain XSS dah. Oke.